Holy Spirit, pimpin aku cara hidup sepenuhnya di hadirat Tuhan setiap hari. Apakah kamu pernah merasa seperti ada sesuatu yang lebih dalam hubunganmu dengan Tuhan? Kamu berdoa, membaca Alkitab, dan pergi ke gereja, tetapi tetap saja ada sesuatu yang terasa kurang. Mungkin kamu percaya kepada Tuhan, tetapi hadiratnya tidak selalu terasa dekat. Sebaliknya, hidup terasa seperti rutinitas. Kering secara rohani terputus, atau seolah-olah Tuhan jauh. Tetapi bagaimana jika aku mengatakan kepadamu bahwa kamu diciptakan untuk hidup sepenuhnya sadar dan tenggelam dalam hadirat Roh Kudus? Bukan hanya saat ibadah hari Minggu atau dalam momen-momen emosional, tetapi setiap hari. Bayangkan, kamu bangun dengan mengetahui bahwa Tuhan ada di sana bersamamu, membimbing, menguatkan, dan berbicara kepadamu. Bayangkan, kamu menjalani hidup dipenuhi damai sejahtera, sukacita, dan kuasa yang tak tergoyahkan. Apapun yang datang menghampirimu. Namun, begitu banyak orang percaya berjuang untuk mengalami kenyataan ini. Kita membaca tentang Musa yang mengalami kemuliaan Tuhan, Elia yang mendengar bisikannya, dan para murid yang dipenuhi roh pada hari Pentakosta. Dan kita bertanya, mengapa hidupku tidak seperti itu? Mengapa Tuhan terkadang terasa jauh? Bagaimana aku bisa benar-benar hidup di hadirat-Nya? Jika kamu pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita sudah puas hanya percaya kepada Yesus tanpa benar-benar berjalan dalam hadirat Roh-Nya. Kita menjalani rutinitas, mengucapkan doa-doa kita, dan berusaha menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi kita tidak selalu hidup dalam persekutuan yang nyata dan terasa setiap hari dengan Tuhan. Tetapi inilah kebenarannya. Tuhan tidak pernah bermaksud kamu hidup seperti itu sejak semula. Kerinduannya adalah tinggal bersama umat-Nya di Eden. Dia berjalan bersama Adam dan Hawa dalam perjanjian lama. Kemuliaannya memenuhi bait suci, dan melalui Yesus, Dia membuka jalan agar Roh-Nya tinggal di dalam kita. Itu berarti hadirat Tuhan tidak jauh, itu sudah ada di dalam dirimu. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, bagaimana kita menjadi sadar akan hal itu? Bagaimana kita hidup sepenuhnya di dalamnya? Itulah yang akan kita jelajahi hari ini. Ini bukan hanya tentang belajar, ini tentang mengalami transformasi. Jika kamu lapar akan lebih banyak dari Tuhan, jika kamu ingin melampaui kekristenan yang hanya rutinitas, menuju hidup yang dipenuhi hadirat-Nya, maka tetaplah bersamaku. Karena pada akhir ini, doaku adalah agar kamu bukan hanya tahu tentang Roh Kudus, kamu akan mengalami Dia. Roh Kudus kami menyambutmu. Ajari kami hidup sepenuhnya di hadirat-Mu. Penuhi kami kembali hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita mulai. Siapa Roh Kudus dan mengapa Dia begitu penting bagi hidup kita? Bagian 1. Siapa Roh Kudus? Jika kita akan berbicara tentang hidup sepenuhnya dalam hadirat Roh Kudus, pertama-tama kita perlu memahami siapa Dia. Karena inilah kebenarannya. Banyak orang Kristen percaya kepada Roh Kudus, tetapi mereka sebenarnya tidak mengenalnya. Mereka melihatnya sebagai kekuatan samar, sebuah kuasa yang tak terlihat, atau hanya sebuah konsep teologis. Tetapi Roh Kudus bukanlah sesuatu. Dia bukan sekadar energi ilahi atau perasaan emosional yang datang dan pergi. Dia adalah pribadi. Dia adalah Allah sejak awal. Roh Kudus sudah hadir dan aktif dalam Kejadian 1:2. Sebelum apapun diciptakan, Alkitab mengatakan
bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dia ada di sana saat penciptaan bekerja bersama Bapa dan Anak. Sepanjang Perjanjian Lama, kita melihat Dia memperlengkapi orang-orang seperti Musa, Daud, dan para nabi, turun atas mereka untuk tujuan-tujuan tertentu. Tetapi sesuatu berubah dalam Perjanjian Baru ketika Yesus datang. Dia menjanjikan sesuatu yang revolusioner. Bukan hanya bahwa Roh akan menyertai kita, tetapi bahwa Dia akan tinggal di dalam kita. Dalam Yohanes 14, 16, 17. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Renungkan itu sejenak. Roh Allah itu sendiri, Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, Roma 8:11, sekarang tinggal di dalam dirimu. Itu berarti kamu tidak pernah sendirian. Itu berarti kuasa hikmat dan hadirat Tuhan selalu berada dalam jangkauan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sadar akan Dia? Apakah kita mendengarkan Dia? Apakah kita menyerahkan diri kepadanya? Peran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus bukan hanya pengunjung sesekali dalam hidup kita. Dia memiliki tujuan, misi, dan peran di dalam kita. Inilah beberapa cara Alkitab menggambarkan pekerjaannya. Dia adalah penolong kita. Yohanes 14:26. Dia menguatkan, menghibur, dan mengajar kita. Dia adalah penghibur kita. 2 Korintus 1:3-4. Dalam masa duka, Dia membawa damai sejahtera yang supranatural. Dia adalah pembimbing kita. Roma 8:14. Dia menuntun kita ke dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Dia adalah yang menyadarkan kita. Yohanes 16:8. Dia menyatakan dosa bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk menarik kita lebih dekat kepada Yesus. Dia adalah yang memperlengkapi kita. Kisah Para Rasul 1:8. Dia memenuhi kita dengan keberanian dan kuasa untuk menjalani iman kita. Begitu banyak orang percaya berjuang karena mereka mencoba menjalani hidup Kristen dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka percaya kepada Yesus, tetapi bergantung pada usaha sendiri untuk mengalahkan dosa, menemukan damai, dan menghadapi tantangan hidup. Tetapi Yesus tidak pernah bermaksud kita melakukannya sendirian. Itulah sebabnya Dia mengutus Roh Kudus untuk menjadi sumber kuasa hikmat dan tuntunan kita yang terus-menerus. Bayangkan, sebuah lampu yang dirancang dengan indah tetapi tidak tersambung, ia memiliki semua yang dibutuhkan untuk berfungsi, kecuali satu hal: koneksi ke sumber listrik. Sekeras apapun kamu mencoba menyalakannya, ia tidak akan menyala sampai ia terhubung. Itulah cara banyak dari kita menjalani hidup Kristen. Kita tahu kita milik Tuhan, tetapi kita tidak sepenuhnya terhubung dengan kuasa Roh. Jadi pertanyaan yang sebenarnya adalah, bagaimana kita tetap terhubung? Bagaimana kita hidup dalam kesadaran yang terus-menerus akan hadirat Roh Kudus? Itulah yang akan kita bahas berikutnya. Bagian 2, hadirat Tuhan sepanjang Alkitab. Jika kita ingin memahami cara hidup dalam hadirat Roh Kudus, kita perlu melihat bagaimana hadirat Tuhan dinyatakan sepanjang sejarah. Karena sejak awal kerinduan Tuhan adalah bersama umatnya di Taman Eden. Dalam Kejadian 38, kita mendapat gambaran tentang seperti apa hidup sebelum dosa masuk ke dunia. Alkitab berkata bahwa Adam dan Hawa mendengar bunyi Tuhan Allah
berjalan di taman, pada waktu hari sejuk, hadirat Tuhan terasa nyata. Dia tidak jauh, dia tidak tersembunyi, dia berjalan bersama mereka, berbicara dengan mereka, dan memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Tetapi ketika dosa masuk, semuanya berubah. Dosa menciptakan pemisahan antara manusia dan hadirat Tuhan. Alih-alih berlari kepada Tuhan, Adam dan Hawa bersembunyi darinya. Dan sejak saat itu, manusia mencari jalan kembali kepada hubungan yang dalam dan intim seperti itu dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, hadirat Tuhan di kemah suci dan bait suci. Walaupun dosa telah memisahkan manusia dari Tuhan, Dia tetap membuat jalan untuk tinggal di tengah umatnya. Dalam Keluaran, Tuhan memerintahkan Musa membangun kemah suci, tempat hadiratnya akan diam di tengah Israel. Keluaran 40:34 berkata, "Kemudian awan menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci." Kemudian ketika Salomo membangun bait suci, hal yang sama terjadi. Kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. 1. Raja-Raja 8, 10, 11. Ini adalah pernyataan hadiratnya yang begitu kuat, tetapi masih terbatas. Hanya imam besar yang dapat masuk ke ruang Maha Kudus, dan hanya sekali setahun Tuhan bersama umatnya. Tetapi belum sepenuhnya dapat diakses oleh mereka. Dalam Yesus Allah beserta kita semuanya. Berubah ketika Yesus datang, salah satu namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita melalui Yesus. Tuhan berjalan di tengah umatnya. Sekali lagi, Dia menyentuh orang sakit, mengampuni orang berdosa, dan menyatakan hati Bapa. Tetapi Yesus bukan hanya membawa hadirat Tuhan menjadi dekat. Dia membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Sebelum penyalibannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya sesuatu yang luar biasa. Adalah, lebih baik bagimu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi, jikalau aku pergi, aku akan memutus dia kepadamu. Yohanes 16:7. Perkataan itu pasti mengejutkan mereka. Bagaimana mungkin lebih baik Yesus pergi? Karena ketika Yesus berjalan di bumi, hadiratnya terbatas pada satu tempat, pada satu waktu. Tetapi, ketika Dia mengutus Roh Kudus, hadirat Tuhan tidak lagi hanya beserta kita. Sekarang itu ada di dalam kita. Roh Kudus Allah di dalam kita pada hari Pentakosta semuanya berubah. Kisah para Rasul 2 menggambarkan bagaimana Roh Kudus turun atas orang percaya seperti tiupan angin keras, memenuhi mereka dengan kuasa dan keberanian. Sejak saat itu, hadirat Tuhan tidak lagi terbatas pada sebuah bait suci. Itu sekarang berada di dalam umatnya. 1 Korintus 6:19 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah? Inilah inti dari hidup dalam hadirat Tuhan." Ini bukan lagi tentang mengejar pengalaman eksternal, tetapi tentang menyadari bahwa hadiratnya sudah ada di dalam dirimu. Jadi, jika itu benar, mengapa begitu banyak dari kita masih berjuang untuk mengalaminya? Mengapa kita masih merasa jauh dari Tuhan? Itulah yang akan kita bicarakan selanjutnya. Bagaimana mengundang Roh Kudus ke dalam kehidupan sehari-hari dan hidup dalam kesadaran yang terus-menerus akan hadiratnya. Bagian 3. Bagaimana mengundang Roh Kudus ke dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang percaya tahu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam mereka, tetapi mereka berjuang untuk mengalami hadiratnya secara nyata dan terasa. Mereka percaya pada kuasanya, tetapi kehidupan sehari-hari mereka
tidak mencerminkan kuasa itu. Mengapa? Karena meskipun Roh Kudus hadir, Dia tidak memaksa dirinya kepada kita. Kita harus mengundangnya, menyerahkan diri kepadanya, dan memberi ruang baginya. Kunci untuk hidup sepenuhnya dalam hadirat Roh Kudus adalah hubungan yang disengaja. Sama seperti kamu membangun persahabatan yang dekat melalui komunikasi, kepercayaan, dan waktu yang dihabiskan bersama, demikian pula hubunganmu dengan Roh Kudus. Jadi, bagaimana kita mengundangnya ke dalam hidup kita setiap hari? 1. Serahkan hati dan pikiranmu. Langkah pertama adalah penyerahan sepenuhnya. Roh Kudus bekerja paling baik dalam hati yang benar-benar tunduk kepadanya. Roma 12:1-2 berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati dan yang berkenan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Penyerahan bukan keputusan sekali saja, itu pilihan setiap hari untuk melepaskan kendali dan membiarkan Roh Kudus memimpin. Itu berarti berdoa. Roh Kudus, ambillah alih hidupku hari ini. Pimpin pikiranku, tindakanku, dan keputusanku. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. 2. Bangun keintiman melalui doa. Doa bukan hanya kewajiban religius, itu percakapan dengan Roh Kudus. Efesus 6:18 berkata, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berdoalah dengan segala doa dan permohonan." Ini berarti berbicara dengannya sepanjang hari, bukan hanya pada waktu doa yang berjadwal. Undang Dia ke dalam setiap bagian hidupmu, pekerjaan, relasi, pergumulan, dan impian. Belajarlah bertanya, "Roh Kudus, apa yang Kau ingin aku lakukan hari ini?" Lalu dengarkan tuntunannya. 3. Sambut hadiratnya melalui penyembahan. Mazmur 22:3 mengatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Penyembahan mengalihkan fokus kita dari keadaan kita kepada hadirat-Nya. Ketika kita menyembah, entah melalui lagu, ucapan syukur, atau sekedar menyatakan kebaikan-Nya, kita menciptakan suasana di mana Roh Kudus dapat bergerak dengan bebas. Cobalah menyisihkan waktu setiap hari untuk menyembah, entah lewat musik, bernyanyi, atau penyembahan dalam keheningan. Saat kamu melakukannya, kamu akan mendapati bahwa hadirat-Nya menjadi lebih nyata. 4. Renungkan dan taati firman Tuhan. Roh Kudus berbicara melalui kitab suci. Semakin kamu memenuhi hatimu dengan firman Tuhan, semakin peka kamu terhadap suaranya. Yosua 1:8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Membaca Alkitab bukan hanya tentang menambah pengetahuan, itu tentang bertemu dengan Tuhan. Semakin kamu merenungkan firman-Nya, semakin kamu mengenali suaranya ketika Dia berbicara kepadamu. 5. Berjalan dalam buah roh. Galatia 5:22-23 menggambarkan bukti hidup yang dipenuhi Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semakin kita menyelaraskan tindakan dan sikap kita dengan buah-buah ini, semakin kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ini berarti memilih kasih daripada amarah, damai daripada kecemasan, dan penguasaan diri daripada godaan. Ketika kita menyerahkan karakter kita kepada Roh Kudus, kita mengundang lebih banyak hadirat-Nya ke dalam hidup kita. Bagian 4. Tanda-tanda bahwa kamu hidup dalam hadirat Roh Kudus.
Bagaimana kamu tahu bahwa kamu benar-benar hidup dalam hadirat Roh Kudus? Walaupun perasaan bisa datang dan pergi, Alkitab memberikan tanda-tanda yang jelas ketika seseorang berjalan dekat dengan Roh. Pertama, kamu mengalami damai sejahtera yang supranatural. Salah satu tanda terkuat dari hadirat Roh Kudus adalah damai yang melampaui pengertian. Filipi 4:7 berkata, "Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Bahkan di tengah kesulitan, ketika keadaan terasa tidak pasti, Roh Kudus memberikan damai yang dalam dan tak tergoyahkan, yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Jika kamu mendapati dirimu melewati badai kehidupan dengan ketenangan batin, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam dirimu. Kedua, kamu mendengar suara Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10:27, "Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Roh Kudus berbicara kepada kita dengan berbagai cara, melalui firman, pengertian batin, mimpi, penglihatan, atau melalui perkataan orang lain. Ketika kamu hidup dalam hadiratnya, kamu mulai mengenali suaranya dengan lebih jelas. Ini tidak berarti kamu akan selalu mendengar suara yang terdengar secara fisik, tetapi kamu akan merasakan tuntunannya. Mungkin kamu merasa terdorong untuk mendoakan seseorang, menghindari sebuah keputusan tertentu, atau melangkah dalam iman. Ketika kamu mulai menyadari arahan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah tanda hadiratnya. Ketiga, kamu memiliki keberanian dalam iman. Kisah Para Rasul 4:31 menggambarkan apa yang terjadi ketika jemaat mula-mula dipenuhi Roh Kudus. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika Roh Kudus memenuhi dirimu, rasa takut mulai memudar. Kamu tidak lagi takut untuk membagikan imanmu, berdiri untuk kebenaran, atau menaati panggilan Tuhan. Keberanian bukan soal kepribadian, tetapi soal dikuatkan oleh Roh. Keempat, kamu menjadi lebih peka terhadap dosa. Yohanes 16:8 berkata bahwa Roh Kudus menyadarkan dunia akan dosa ini. Bukan berarti Dia menghukum kita, tetapi Dia membuat kita sadar akan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jika kamu mulai menyadari pikiran, perkataan, atau tindakan tertentu yang sebelumnya kamu abaikan, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam dirimu. Penyadaran ini membawa kepada pertobatan dan perubahan, menolongmu bertumbuh dalam kekudusan. Kelima, kamu mengalami sukacita bahkan di tengah pencobaan. Yakobus 1:23 berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sukacita seperti itu tidak berasal dari kekuatan manusia, itu berasal dari Roh Kudus. Ketika kamu hidup dalam hadiratnya, sukacitamu tidak bergantung pada keadaan. Kamu dapat menghadapi kesulitan, kekecewaan, dan tantangan, namun tetap memiliki sukacita yang dalam, karena kamu tahu Tuhan menyertaimu. Keenam, kamu melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ketika kamu berjalan dalam hadirat Roh Kudus, kamu mulai melihat bukti pekerjaannya di sekitarmu. Doa-doa yang dijawab, pertemuan ilahi, dan berkat-berkat yang tidak terduga, hal-hal mulai berubah dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh usaha manusia semata. Ini tidak berarti hidup menjadi sempurna, tetapi berarti kamu melihat tangan Tuhan dalam segala sesuatu. Kamu menyadari bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan kamu menjadi lebih peka terhadap cara Dia memimpin hidupmu. Bagian 5, hambatan umum dalam mengalami hadirat Tuhan. Jika hadirat Tuhan selalu menyertai kita, mengapa begitu banyak orang percaya berjuang untuk mengalaminya?
Mengapa kita terkadang merasa jauh dari Tuhan, padahal Roh-Nya tinggal di dalam kita? Kebenarannya adalah ada hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesadaran kita akan hadirat-Nya. Roh Kudus tidak meninggalkan kita, tetapi hal-hal tertentu dapat mendukakannya. Efesus 4:30 atau memadamkan apinya. 1 Tesalonika 5:19. Mari kita melihat beberapa hambatan paling umum yang membuat kita tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus dan bagaimana mengatasinya. Satu dosa yang tidak diakui, dosa tidak membuat Roh Kudus meninggalkan kita, tetapi itu menghambat keintiman kita dengannya. Yesaya 59:2 berkata, "Kesalahan-kesalahanmu lah yang membuat pemisahan antara kamu dan Allahmu, dan dosa-dosamu lah yang membuat Dia menyembunyikan wajahnya, sehingga Ia tidak mendengar." Ketika kita dengan sadar hidup dalam dosa, hati kita menjadi keras. Kita kehilangan kepekaan terhadap suara Roh Kudus dan hadirat-Nya terasa jauh. Bukan karena Dia menjauh, tetapi karena hati kita berpaling. Solusinya adalah pertobatan. 1 Yohanes 1:9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saat kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hadirat-Nya kembali terasa nyata. Dua gangguan kehidupan sehari-hari di dunia modern kita terus-menerus dibombardir oleh gangguan ponsel, media sosial, pekerjaan, dan hiburan. Hal-hal ini tidak selalu buruk, tetapi ketika menguasai perhatian kita, mereka menenggelamkan suara Roh Kudus. Ingat kisah Maria dan Marta dalam Lukas 10:38-42. Marta sibuk dengan banyak perkara, sementara Maria duduk di kaki Yesus sepenuhnya hadir. Yesus berkata, "Maria telah memilih bagian yang terbaik." Solusinya adalah memprioritaskan waktu bersama Tuhan. Secara sengaja ciptakan ruang baginya dalam hari-harimu. Matikan gangguan, sisihkan waktu hening, dan beri tempat bagi hadirat-Nya. 3. Ketidakpercayaan dan keraguan. Ibrani 11:6 berkata, "Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah." Ketika kita meragukan janji Tuhan atau mempertanyakan apakah Dia benar-benar menyertai kita, itu menciptakan penghalang dalam hati kita. Bangsa Israel bergumul dengan hal ini di padang gurun. Meskipun telah melihat mujizat, mereka masih meragukan hadirat Tuhan dengan berkata, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Keluaran 17:7. Ketidakpercayaan mereka menghalangi mereka masuk ke tanah perjanjian. Solusinya adalah berdiri di atas firman Tuhan. Ketika keraguan datang, ucapkan firman atas hidupmu. Nyatakan janjinya, "Aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau." Ibrani 13:5. Pilih iman di atas perasaan. Tembak ketakutan dan kecemasan. 2 Timotius 1:7 mengingatkan kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan dan kecemasan dapat mengaburkan kesadaran kita akan hadirat Tuhan, karena membuat kita fokus pada masalah, bukan pada kuasanya. Ketika Petrus berjalan di atas air, ia baik-baik saja, sampai ia mengalihkan pandangannya dari Yesus dan memusatkan perhatian pada badai. Matius 14:29-30, saat ia membiarkan ketakutan masuk, ia mulai tenggelam. Solusinya adalah mengarahkan kembali pandangan kepada Yesus. Setiap kali ketakutan muncul, alihkan fokusmu kepada kesetiaan Tuhan. Sembahlah, berdoalah, dan ingatkan dirimu bahwa hadirat-Nya lebih besar daripada badai apapun. 5. Kurangnya disiplin rohani. Banyak orang percaya rindu mengalami hadirat Tuhan, tetapi tidak berusaha memeliharanya. Mereka bisa berhari-hari atau berminggu-minggu
tanpa doa, membaca Alkitab, atau menyembah. Lalu bertanya-tanya, mengapa mereka merasa jauh dari Tuhan? Yakobus 4:8 memberi kunci yang sederhana namun kuat. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Solusinya adalah kesengajaan. Seperti hubungan apapun, hubunganmu dengan Roh Kudus bertumbuh ketika kamu berinvestasi di dalamnya. Sisihkan waktu untukmunya setiap hari, dan seiring waktu, kamu akan mendapati hadirat-Munya semakin nyata dalam hidupmu. Bagian 6. Hidup sepenuhnya dalam kuasa Roh Kudus. Setelah hambatan-hambatan yang menghalangi hadirat Tuhan disingkirkan, kamu siap melangkah ke dalam kehidupan yang sepenuhnya dipenuhi dan diperdayakan oleh Roh Kudus. Disinilah kekristenan berhenti menjadi sekedar sistem kepercayaan dan menjadi perjalanan rohani yang nyata, supranatural bersama Tuhan. Hidup oleh Roh bukan hanya tentang perasaan yang baik, tetapi tentang berjalan dalam kuasa, otoritas, dan tujuan ilahi inilah. Seperti apa kehidupan itu? Pertama, berjalan dalam otoritas rohani. Lukas 10:19 berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu ketika kamu hidup dalam hadirat Roh Kudus." Kamu tidak berjalan dalam ketakutan, tetapi dalam otoritas. Kamu menyadari bahwa kamu adalah anak Allah, dan kamu memiliki kemenangan atas dosa, ketakutan, dan serangan musuh. Kamu berhenti bereaksi terhadap tantangan hidup dari posisi kelemahan dan mulai merespons dari posisi iman. Kedua, beroperasi dalam karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya memenuhi kita untuk kepentingan pribadi, tetapi Dia memperlengkapi kita untuk melayani orang lain. 1 Korintus 12:7-11 menjelaskan berbagai karunia rohani yang Dia berikan. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia nubuat, karunia membedakan roh, karunia bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia-karunia ini bukan hanya untuk pendeta atau pemimpin gereja. Karunia-karunia ini diberikan kepada setiap orang percaya yang rindu berjalan dalam roh. Ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, Dia mulai mengaktifkan karunia-karunia ini dalam hidupmu untuk memberkati dan membangun orang lain. Ketiga, dipimpin oleh Roh dalam setiap keputusan. Roma 8:14 berkata, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Roh Kudus rindu menuntunmu dalam setiap area kehidupan, bukan hanya dalam hal-hal yang tampak rohani, tetapi juga dalam pekerjaan, relasi, keuangan, dan keputusan sehari-hari. Ketika kamu belajar mengenali suaranya dan mengikuti tuntunannya, kamu akan berjalan dalam keselarasan ilahi dengan kehendak Tuhan. Hidupmu tidak lagi digerakkan oleh kebingungan atau tekanan, melainkan oleh pimpinan roh. Keempat, hidup dengan pola pikir. Kerajaan Kolose 3:2 berkata, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Kehidupan yang dipimpin roh adalah kehidupan yang melihat melampaui hal-hal yang kelihatan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran, sementara kamu mulai memusatkan perhatian pada hal-hal yang kekal. Kamu melihat orang lain dengan mata Tuhan mengejar tujuannya, dan hidup dengan kesadaran bahwa kerajaannya sedang bergerak dan digenapi melalui hidupmu. Kelima, menjadi bejana bagi kebangunan rohani. Ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, hidupmu mulai memengaruhi orang-orang di sekitarmu. Kamu menjadi terang di tempat gelap, sumber pengharapan bagi yang terluka, dan saluran kuasa Tuhan untuk mengalir. Gereja mula-mula bertumbuh dengan cepat karena orang-orang biasa dipenuhi roh
dan dengan berani memberitakan Yesus. Kisah Para Rasul 17:6 menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang telah mengacaukan dunia. Kuasa yang sama itu masih tersedia bagimu hari ini. Bagian 7, gaya hidup persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Mengalami hadirat Roh Kudus bukan hanya tentang perjumpaan satu kali ini, tentang membangun gaya hidup persekutuan yang berkelanjutan dengan Tuhan. Banyak orang mencari momen-momen kedekatan dengan Tuhan dalam ibadah, kebaktian, konferensi, atau waktu doa pribadi. Tetapi kemudian kembali menjalani hidup sehari-hari tanpa kesadaran akan hadiratnya. Kebenarannya adalah Roh Kudus tidak hanya hadir di gereja, Dia menyertai kamu setiap saat. Setiap hari, Yesus tidak mati, supaya kita hanya mengalami puncak-puncak rohani sesekali. Dia membuka jalan agar kita hidup dalam hubungan yang konstan dengannya. Lalu bagaimana kita membangun daya hidup di mana hadirat Roh Kudus bukan hanya sesuatu yang kita rasakan sesekali, tetapi sesuatu yang kita hidupi setiap hari. Pertama, tinggal di dalam Kristus. Dalam Yohanes 15:45, Yesus memberi kunci hidup yang dipenuhi hadiratnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal berarti menetap, tetap terhubung dan berdiam. Ranting tidak berusaha menghasilkan buah dengan kekuatannya sendiri. Ia hanya tetap melekat pada pokok anggur. Dengan cara yang sama, ketika kita tetap terhubung dengan Yesus, hidupnya mengalir melalui kita dengan alami. Tinggal di dalam Kristus berarti terus-menerus mengarahkan hati kepadanya. Sepanjang hari, menyediakan waktu untuk doa dan penyembahan, bukan hanya di pagi hari, tetapi juga dalam momen-momen kecil. Menyerahkan pikiran, keinginan, keputusan kepadanya. Ketika kamu tinggal di dalam Kristus, kamu tidak perlu mengejar hadirat Tuhan. Hadiratnya menjadi tempat tinggalmu. Kedua, memelihara sikap hati yang penuh ucapan syukur dan pujian. 1 Tesalonika 5, 16-18 berkata, Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hati yang penuh syukur dan pujian menciptakan suasana di mana Roh Kudus bergerak dengan leluasa. Ketika kamu memusatkan perhatian pada kebaikan Tuhan, bukan pada masalahmu, kamu menumbuhkan kesadaran akan hadiratnya. Mulailah setiap hari dengan ucapan syukur. Alih-alih memikirkan apa yang salah, nyatakan apa yang benar. Siapa Tuhan itu? Apa yang telah Dia lakukan? Dan apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidupmu? Kebiasaan sederhana ini mengalihkan fokusmu dari perkara duniawi kepada realitas rohani dan menjaga hatimu tetap selaras dengan Roh Kudus. Ketiga, berpuasa dan mencari keintiman yang lebih dalam. Puasa adalah cara yang kuat untuk mendekat kepada Tuhan dan mempertajam kepekaan rohani. Yesus sendiri berpuasa sebelum memulai pelayanannya, Matius 4:2. Dan Dia mengajarkan bahwa beberapa terobosan rohani hanya datang melalui doa dan puasa, Matius 17:21. Puasa bukan tentang mendapatkan hadirat Tuhan, melainkan menyingkirkan gangguan agar kamu lebih sadar akannya. Entah kamu berpuasa dari makanan, media sosial, atau hal-hal lain yang mengalihkan perhatian,
Tujuannya adalah menciptakan ruang untuk persekutuan yang lebih dalam dengan Roh Kudus. Keempat, mengelilingi diri dengan komunitas yang dipenuhi Roh. Dengan siapa kamu menghabiskan waktu sangat berpengaruh. Amsal 27:17 berkata, "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya." Ketika kamu berada bersama orang-orang yang rindu akan Tuhan, hal itu menguatkan perjalanan imanmu. Bergabunglah dalam kelompok kecil, aktiflah di gereja yang berpegang pada kebenaran Alkitab, dan carilah persahabatan dengan orang-orang yang lapar akan hadirat Tuhan. Persekutuan dengan sesama orang percaya yang dipenuhi Roh menolongmu tetap menyala dan terus bertumbuh dalam Roh. Kelima, peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan bersama Roh Kudus, semakin peka kamu terhadap suaranya. Dia mungkin menggerakkan hatimu untuk mendoakan seseorang, menghindari keputusan tertentu, atau melangkah dalam iman. Ketika kamu merasakan dorongan lembut itu, jangan abaikan. Taatilah. Hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus berarti belajar mengenali dan merespons pimpinannya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kamu menaati suaranya, semakin kuat hubunganmu dengannya. Kesimpulan, hidup yang dipenuhi Roh. Perjalanan untuk hidup sepenuhnya dalam hadirat Roh Kudus bukanlah peristiwa satu kali. Itu adalah pengejaran seumur hidup. Ini tentang berjalan setiap hari dalam hubungan dengan Tuhan, menyadari hadiratnya dan membiarkan Roh-Nya memimpin, memperlengkapi dan mengubahkanmu. Mungkin kamu berpikir ini terdengar indah, tetapi dari mana aku harus mulai? Kabar baiknya adalah, kamu tidak perlu memahami semuanya sekarang. Kamu hanya perlu berkata ya. Katakan ya untuk mengundang Roh Kudus ke dalam kehidupan sehari-harimu. Katakan ya untuk menyerahkan hatimu sepenuhnya kepadanya. Katakan ya untuk membangun gaya hidup di mana hadiratnya bukan hanya sesuatu yang kamu kunjungi, tetapi sesuatu yang kamu hidupi. Tuhan tidak bersembunyi darimu. Dia sudah bersamamu, sudah di dalammu, dan sudah berbicara kepadamu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan memberi ruang baginya? Luangkan waktu sejenak sekarang dimanapun kamu berada, dan doakan doa sederhana ini. Roh Kudus, aku tidak ingin hanya mengetahui tentangmu. Aku ingin mengenalmu. Aku mengundangmu masuk ke dalam hidupku dengan cara yang lebih dalam. Ajari aku hidup dalam hadiratmu setiap hari. Penuhi aku kembali. Bukalah mataku untuk melihatmu, telingaku untuk mendengarmu, dan hatiku untuk mengikutimu. Mulai hari ini, aku memilih berjalan dalam persekutuan denganmu. Dalam nama Yesus. Amin. Jika kamu mendoakan doa itu, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di dalammu. Teruslah mencarinya, teruslah mendengarkan suaranya, dan teruslah berjalan dalam iman. Dan jika pesan ini memberkatimu, jangan simpan sendiri. Bagikanlah kepada seseorang yang membutuhkannya. Semakin kita mencari Roh Kudus, semakin kita akan melihat hadiratnya mengubahkan hidup. Apakah kamu siap untuk hidup sepenuhnya dalam hadirat Roh Kudus? Perjalananmu dimulai sekarang. Melanjutkan dari bagian sebelumnya, perjalanan untuk hidup sepenuhnya dalam hadirat Roh Kudus adalah panggilan yang bersifat pribadi dan berkelanjutan. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan rohani, tetapi tentang kesetiaan setiap hari untuk berjalan bersama Tuhan. Roh Kudus rindu menuntunmu dalam setiap langkah kecil, bukan hanya dalam keputusan besar, tetapi juga dalam hal-hal sederhana kehidupan sehari-hari. Ketika kamu belajar peka terhadap suaranya, kamu akan menemukan bahwa Dia berbicara lebih sering daripada yang kamu bayangkan.
Seringkali dengan lembut, melalui dorongan hati yang damai, atau pengertian yang tenang. Hidup yang dipenuhi Roh tidak berarti kamu tidak akan pernah menghadapi tantangan, tetapi itu berarti kamu tidak akan menghadapinya sendirian dalam setiap musim, baik saat bersukacita maupun saat berduka. Roh Kudus tetap setia menyertaimu. Dia menguatkan ketika kamu lemah, menghibur ketika kamu terluka, dan memberi hikmat ketika kamu bingung. Semakin kamu belajar bersandar kepadanya, semakin nyata hadiratnya dalam hidupmu. Ingatlah bahwa Tuhan tidak meminta kesempurnaan. Dia menginginkan ketersediaan hati yang mau dibentuk. Dia tidak menunggu sampai hidupmu rapi untuk hadir. Dia sudah hadir dan bekerja di dalam dirimu sekarang juga. Setiap kali kamu memilih untuk berdoa, meskipun singkat, setiap kali kamu memilih untuk menaati dorongan Roh, meskipun terasa kecil, setiap kali kamu memilih untuk percaya, meskipun keadaan tidak pasti, kamu sedang menumbuhkan keintiman dengannya. Hidup dalam hadirat Roh Kudus adalah tentang kesadaran bahwa Tuhan dekat, kesadaran bahwa Dia peduli, dan kesadaran bahwa hidupmu memiliki tujuan ilahi. Jangan meremehkan hari-hari biasa, karena seringkali disitulah Tuhan bekerja paling dalam. Ketika kamu mengizinkan Roh Kudus memimpin rutinitas harianmu, pekerjaanmu, percakapanmu, dan keputusanmu, hidupmu akan menjadi kesaksian yang hidup tentang kuasanya. Teruslah membuka hatimu batinnya. Teruslah belajar mendengarkan dan menaati. Teruslah berjalan dengan rendah hati dan iman, karena Tuhan setia menyelesaikan apa yang telah Dia mulai di dalam dirimu. Hidup yang dipenuhi Roh bukanlah tujuan akhir, tetapi cara hidup yang memuliakan Tuhan dan membawa terang bagi dunia di sekitarmu. Melanjutkan perjalanan ini, penting untuk diingat bahwa hidup sepenuhnya dalam hadirat Roh Kudus tidak dibangun dalam satu hari, tetapi melalui ketaatan yang konsisten. Roh Kudus bekerja dengan lembut dan sabar, membentuk karakter, memperbarui pikiran, dan menyelaraskan hatimu dengan kehendak Tuhan. Seringkali perubahan terbesar terjadi secara perlahan, hampir tidak terlihat, tetapi seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa caramu berpikir, bereaksi, dan mengasihi telah berubah. Ketika kamu memberi ruang bagi Roh Kudus, kamu akan belajar membedakan antara suaranya dan suara lain yang mencoba memengaruhi hidupmu. Suara dunia seringkali mendorong ketakutan, kesibukan, dan egoisme. Tetapi suara Roh membawa damai, kejelasan, dan kebenaran. Belajar membedakan ini membutuhkan keheningan dan kepekaan. Itulah sebabnya waktu pribadi bersama Tuhan sangat penting, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan rohani. Roh Kudus juga menolongmu bertumbuh dalam ketaatan. Ketaatan bukanlah beban, tetapi respon kasih kepada Tuhan. Semakin kamu menaati tuntunannya, semakin kamu mengalami kebebasan dan sukacita. Ketaatan membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan yang lebih dalam, karena Tuhan mempercayakan lebih banyak kepada mereka yang setia dalam hal-hal kecil. Jangan menunggu pengalaman besar untuk menaati. Mulailah dengan langkah-langkah sederhana yang Dia letakkan di hatimu hari ini. Dalam proses ini, kamu mungkin menghadapi penolakan, kesalahpahaman, atau tantangan dari lingkungan sekitarmu. Hidup yang dipimpin Roh tidak selalu mudah, tetapi selalu bermakna. Roh Kudus memberi keberanian untuk tetap setia meskipun tidak populer dan memberi penghiburan ketika kamu merasa sendiri. Dia mengingatkan bahwa identitasmu berakar dalam Kristus, bukan dalam penilaian manusia. Penting juga untuk menjaga kerendahan hati. Roh Kudus bekerja paling kuat melalui hati yang mau diajar dan dibentuk.
Jangan mengeraskan hatimu ketika dia menegur, karena tegurannya selalu lahir dari kasih dan bertujuan memulihkan. Semakin kamu merespons dengan kerendahan hati, semakin kamu mengalami pertumbuhan yang sejati. Hidup dalam hadirat Roh Kudus berarti hidup dengan tujuan ilahi. Setiap hari tidak ada momen yang sia-sia. Ketika Tuhan memimpin langkahmu, bahkan percakapan sederhana atau tindakan kecil dapat dipakai Tuhan untuk menyentuh hidup orang lain. Ketika kamu berjalan peka terhadap Roh, hidupmu menjadi alatnya untuk menyatakan kasih, kebenaran, dan kuasa Tuhan dimanapun kamu berada. Teruslah berjalan dalam iman, meskipun kamu belum melihat seluruh gambaran Tuhan. Setia memimpin langkah demi langkah, dan Roh Kudus akan menuntunmu ke dalam segala kebenaran sebagaimana yang dijanjikan. Yesus, percayalah pada proses ini, karena Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Melanjutkan dan menutup perjalanan ini, penting untuk menyadari bahwa hidup sepenuhnya dalam hadirat Roh Kudus adalah undangan yang terus terbuka setiap hari. Tuhan tidak pernah berhenti memanggilmu untuk datang lebih dekat, mengenalnya lebih dalam, dan berjalan bersamanya dengan lebih intim. Ini bukan tentang seberapa kuat imanmu pada suatu hari tertentu, tetapi tentang kesediaanmu untuk terus kembali kepadanya lagi dan lagi. Roh Kudus setia bahkan ketika kamu merasa lelah, kering, atau tidak layak. Dia tetap tinggal menunggu hatimu terbuka kembali. Hidup dalam hadirat Roh Kudus berarti belajar mempercayai pimpinannya lebih dari perasaan dan keadaanmu. Akan ada hari-hari ketika hadirat Tuhan terasa kuat dan jelas. Tetapi akan ada juga hari-hari ketika segalanya terasa biasa. Namun iman sejati dibangun ketika kamu tetap memilih berjalan bersama Tuhan, bahkan ketika kamu tidak merasakan apa-apa. Karena iman tidak bergantung pada emosi, tetapi pada kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja bahkan dalam keheningan. Teruslah melatih hatimu untuk peka. Jangan mengeraskan dirimu terhadap dorongan kecil yang Roh Kudus berikan. Seringkali Dia bekerja melalui hal-hal sederhana, sebuah dorongan untuk berdoa bagi seseorang, sebuah keinginan untuk meminta maaf, atau sebuah panggilan untuk beristirahat dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Ketaatan dalam hal-hal kecil membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan yang lebih besar dalam hidupmu. Hidup yang dipenuhi Roh juga menghasilkan dampak yang kekal bagi orang lain tanpa kamu sadari. Cara kamu hidup, berbicara, dan mengasihi akan menjadi kesaksian nyata bagi dunia di sekitarmu. Orang-orang akan melihat damai, sukacita, dan pengharapan dalam dirimu. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena Roh Kudus hidup di dalammu. Hidupmu menjadi cermin yang memantulkan kasih Tuhan kepada mereka yang haus dan terluka. Ingatlah bahwa tujuan akhir dari hidup dalam hadirat Roh Kudus bukanlah pengalaman rohani semata, tetapi hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan dan hidup yang memuliakannya setiap hari. Roh Kudus memimpinmu bukan hanya untuk merasa dekat dengan Tuhan, tetapi untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter kasih dan ketaatan. Jadi teruslah melangkah, teruslah mencari, teruslah membuka hatimu, karena Tuhan setia menyertai setiap langkahmu. Hidup sepenuhnya dalam hadirat Roh Kudus bukanlah sesuatu yang jauh atau sulit dicapai. Itu adalah kehidupan yang Tuhan sediakan bagimu di sini dan sekarang.